Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-da'watu wal mudahat ala nabi alaihi salam. Qala alaihi salam, tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fi yaumi mi'ata marrah. Wa qala ba'duhum bimadhil mustafa tahyal qulub wa tugtafarru khotoya wadh-dhunub wa billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna abdi sadaya nampi serdosa ka Gusti sertingkah lelewihi kana raka kumawani wa tub alaina tawbah taghsilu kulla haubah wastur lanal aurati wa amini rawati taubat tampiku Gusti bersihkan dosa abdi aurat dosa tutupi karwasan jauhi waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani. Ibu Ramasim abdi anak sinareng ahli sobat sinareng wargi mugi maaf ku Gusti. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Atas izin Allah kita masih diberi umur, kita masih sehat, turafiah. Ini adalah nikmat yang perlu kita terima, perlu kita syukuri. Tentu menerima, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak cukup dengan mengatakan alhamdulillah ya Allah, saya diberi kesembuhan ya Allah, saya diberi panjang umur ya Allah, saya diberi keafian ya Allah. Tidak cukup dengan itu. Kita mengucapkan seperti itu pun baik. Kita berkata seperti itu pun sangat luar biasa. Berarti wujud kita menerima. Tapi tidak cukup hanya kita mengatakan, tidak cukup hanya kita berkata, perlu dengan bukti. Apa? Dekatkan diri kita dan amalkan amalan-amalan, ibadah-ibadah kepada Allah yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabb al-alamin. Banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat panjang umur, nikmat sehat badan, nikmat kita diberi kedudukan, nikmat kita diberi harta, nikmat kita diberi wibawa, nikmat kita diberi kekuasaan. Berbagai macam nikmat itu perlu kita syukuri, yaitu pergunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita misalkan jadi RT, nikmat itu RT, karena RT pun adalah bagian daripada pemerintah, jabatan itu RT pun. Kita jadi RT, alhamdulillah, kita menjadi menak, kita menjadi menak, karena RT itu adalah penguasa tingkat dasar yang dekat dengan rakyat. Alhamdulillah. Jadi sebelum kepala desa mengetahui, sebelum camat mengetahui, sebelum bupati mengetahui, sebelum menteri mengetahui, sebelum gubernur mengetahui, sebelum presiden mengetahui, tentu RT yang pertama mengetahui tentang keadaan rakyat.
Makanya RT harus dekat kepada rakyat, harus adil. Kalau RT tidak dekat dengan rakyat, tidak adil dengan rakyat, nanti ada pertanyaan, pertanggungan jawab nanti di Rabbul Jalil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi kita telah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'yatihi. Setiap-tiap kita adalah pemimpin, dan setiap-tiap dari kepemimpinan kita, dari yang dipimpin oleh kita, Allah akan meminta pertanggungan jawabnya. Jadi oleh karena itu ya, RT itu kan satu jabatan yang paling dekat dengan rakyat, harus peduli kepada rakyat. Ya, misalkan contohnya nih lah, masalah misalkan ada pembagian dari pemerintah pusat tentang raskin, tentang bantuan-bantuan sosial, itu harus benar-benar adil. Kan rakyat tahu, rakyatnya sendiri kan, mana yang miskin, mana yang perlu dibantu, mana yang tidak perlu dibantu. Itu harus benar-benar seleksi. Jangan sampai banyak terjadi justru yang kaya, yang cukup, malah mendapat sumbangan bantuan BLT dari pemerintah, malah yang benar-benar membutuhkan, rumah juga tidak punya, apalagi makanan, apalagi harta, justru tidak dapat. Awas, perlakuan seperti ini jangan dianggap sepele. Nanti akan diminta pertanggungan jawabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pengadilan Allah di Rabbul Jalil. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kalau yang di atas itu tergantung RT. Kalau kata RT, oh ini di catatan. Ini catatan. Jadi kalau yang di atas kan tidak tahu. Tuh, jadi pertanggungan jawab ini RT sangat luar biasa. Ya RW. Ya sama ya RT RW. Terus ya tingkat kepala desa ya teman. Tanggung jawab kita beda. Kalau RT berarti hanyalah seke-RT-an, RW berarti seke-RW-an, kepala desa berarti sedesa. Ini yang dipimpin oleh kita. Misalkan RT memimpin ke RT-an satu RT, itu ditanya pertanggungan jawab, diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus benar-benar menjadi pemimpin itu, benar-benar kita memimpin seperti itu. Jadi harus benar-benar kita perhatikan ini. Jadi jangan sampai kita menyesal nanti, karena menyesal di kemudian adalah tidak ada artinya. Jadi sebenarnya jadi RT, jadi kepala desa, jadi camat sebenarnya satu kesempatan, benar-benar terbuka gerbang pintu surga kalau kita memang menghendaki, kita pergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi sebaliknya, kedudukan, kepangkatan yang kita miliki, yang kita sandang di diri kita, kita tidak digunakan untuk ibadah, tidak dipergunakan untuk Allah, maka hanyalah memberatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, seorang nabi, seorang rasul, Nabi Allah Sulaiman, dan dia seorang nabi, juga seorang raja, juga seorang rasul, itu paling belakang masuk surga. Kenapa? Karena banyak yang ditanyakan, banyak pertanggungan jawab. Itu nabi, rasul, raja bisa belakangan masuk surga karena banyak yang dipertanyakan. Dia padahal ahli ibadah. Di dalam hal cerita Nabi Sulaiman seperti apa? Walaupun dia setiap hari menyembelih unta, menyembelih sapi, menyembelih gibas, begitu ratusan ribu tiap hari. Bahkan dia dalam suatu waktu ingin memberi makan seluruh dunia. Dia hartanya, keampuhannya, kewibawaannya benar-benar digunakan untuk ibadah, tapi bisa masuk surga belakang. Apalagi kalau kita misalkan sama rakyat tidak peduli, tidak perhatian, dalam hal sesuatu tidak adil,
Naudzubillah. Oleh karena itu, Al-Fakir katakan, kita jadi penguasa itu adalah terbuka pintu gerbang surga kalau kita menginginkan, dalam arti dipergunakan jabatan kita serendah apapun, sebawah apapun jabatan kita pergunakan untuk ibadah, maka kita masuk ke pintu surga, maka kita masuk ke pintu gerbang surga. Apalagi yang punya kuasa lebih banyak lagi, insya Allah, amin ya Allah ya Rabb al-alamin. Di sini Al-Fakir mau langsung ke acara inti. Memang Al-Fakir acaranya kan acara berbagi, Al-Fakir. Jadi acara berbagi tausiah, pengalaman, wawasan, dan kita saling mengisi di antara kita. Oleh karena itu, di antara apa jamaah ya, jamaah atau ikhwan akhwat atau teman-teman Al-Fakir, silahkan berbagi. Jadi kita berbagi dengan sesama teman kita di acara kan. Ini misalkan kita kan banyak teman, silahkan berbagi, punya pengalaman silahkan dikemukakan. Dan misalkan memberi masukan kepada Al-Fakir, ya ditunggu masukannya. Misalkannya seperti apa ya Al-Fakir tunggu, karena pada hakikatnya kita tidak ada yang lebih, kita sama saja. Al-Fakir juga bukan orang pintar. Al-Fakir sudah sering Al-Fakir berkata, Al-Fakir bukan ustadz, Al-Fakir juga bukan buya, Al-Fakir juga ya bukan siapa-siapa. Al-Fakir hanya seorang hamba Allah yang memang merindukan untuk kedamaian, merindukan untuk kesatuan, merindukan untuk kebersatuan. Oleh karena itu, ayo, rasa ego kita buang. Seandainya Al-Fakir bicara ini, banyak yang lebih sudah tahu, yang lebih luas wawasan pandangan daripada Al-Fakir, ya mendengarkan kata-kata Al-Fakir berarti memuliakan ilmu Allah, bukan memuliakan Al-Fakir. Al-Fakir tidak perlu dimuliakan. Al-Fakir adalah orang hina. Cuman mendengarkan suara Al-Fakir di dalam hal membicarakan tentang hal ilmu Allah seperti ini, ya berarti menghormati ilmu Allah. Pada hakikatnya kita adalah menghormati, memuliakan, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan begini, mentang-mentang kita sudah segala punya, sudah segala bisa, sudah segala mengetahui, jadi mendengar kata-kata orang itu sudah tidak mau. Wah, yang begitu saja diomongin orang juga udah pada tahu. Jadi itu ada kesombongan. Jadi sifat yang seperti itu adalah dilarang di dalam Islam. Jadi walaupun kita sudah tahu, mendengarkan tentang ajaran-ajaran, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan tentang berkaitan dengan kebaikan, walaupun sudah tahu, kita mendengarkan, itu adalah memuliakan ilmu itu sendiri, dan dampaknya kita akan diberi kemanfaatan, kebarokahan ilmu yang kita miliki. Jadi anggap saja kita belum tahu. Ya apalagi kita yang belum tahu, kita harus benar-benar menerima, mengamalkan ini adalah ilmu Allah. Al-Fakir pun hanyalah menyampaikan. Jadi ada firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa alaikal bilag. Jadi untuk kita, untuk Anda, untuk kamu semua adalah punya kewajiban menyampaikan apa yang kita bisa, apa yang kita ketahui kepada siapapun orang. Untuk apa? Ini adalah ibadah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Al-Fakir ke acara inti, yaitu adalah Al-Fakir sini mau berbagi sekali lagi, kena acara-acara berbagi. Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, satu aurad. Kalau kita menginginkan punya khodam atau punya pembantu ya, dari kalangan jin Islam ya. Jadi di sini ya. Jadi banyak Al-Fakir mendengar ya, banyak orang yang tidak percaya adanya jin Islam, tidak percaya adanya makhluk-makhluk hebat, sering gitu. Jadi kenapa kita tidak percaya?
Kan ada di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah kami menciptakan, kata Allah, siapa? Jin dan manusia adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada. Bahkan ada lagi orang yang mengatakan seperti ini, saya tidak percaya adanya jin. Kalau ada orang yang mengaku sudah ketemu jin, saya ragu keislamannya. Ini kok bisa seperti itu? Kenapa kita harus memberitahu kepada orang kebodohan kita? Jadi kita ini adalah masing-masing punya kelas masing-masing. Ada yang memang tidak mengetahui tentang makhluk gaib, tidak mengetahui tentang jin, tidak mengetahui tentang setan, tidak mengetahui tentang iblis, tidak mengetahui tentang malaikat. Tapi ada orang yang benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tingkatannya bisa bergaul, bersatu, saling kenal mengenal, bahkan ngobrol dan segala macam dengan makhluk-makhluk seperti itu. Jadi kita Al-Fakir sering bilang kita punya kelas masing-masing. Jadi jangan sampai kelas kita harus benar-benar orang seperti kelas kita, jangan. Jadi silakan kita berbeda pendapat, kita berbeda pandangan, kita berbeda asumsi, karena itu memang tergantung pengalaman dan kelas kita. Jadi orang yang mengaku sudah ketemu dengan jin, ya kita percaya saja, bisa saja. Orang yang memang belum pernah ketemu dengan makhluk-makhluk seperti itu, ya kelas dia seperti itu. Jadi kita saling hormat, saling menghargai, saling memuliakan di antara kita. Itulah ajaran Islam yang sesungguhnya. Kita tidak boleh merasa lebih, tidak boleh merasa yang paling, tidak boleh. Jadi kita semua adalah sama saja. Jadi ada kelebihan di sini, kekurangan di sini, kekurangan di sini, kelebihan di sini. Itulah manusia seperti itu. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi Allah memberikan ilmu, pengetahuan, wawasan kepada kita adalah ya menurut prerogatif Allah. Jadi masing-masing punya kapasitas. Jadi tidak satu orang wah menguasai semua ilmu Allah, tidak. Tidak, kita sama-sama semua kita diberi oleh Allah ilmu menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Al-Fakir mau mengijazahkan kalau kita mau ketemu, ingin nyata jin itu seperti apa, dan kita ingin malah jin itu supaya berkhidmat, supaya patuh, tunduk, nurut, melayani kita. Inilah ayatnya atau auratnya, amalannya. Ini Al-Fakir ya dapat ijazah ya, tapi memang kitabnya ada di dalam kitab Sumusul Anwar dan lain sebagainya. Jadi ini kitab-kitab yang menerangkan tentang aurat ini begitu banyak, karena pada hakikatnya Islam itu adalah mengajarkan, menghargai zikrullah seperti itu. Pertama kita ador dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wala hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wa susan hadrati nabi Adam wa Abu Hawa wa nabiyullah Ibrahim wa nabiyullah Musa wa nabiyullah Isa wa nabiyullah Sulaiman wa nabiyullah Daud wa susan hadrati nabiyullah Khadir alaihi wassalatu wassalam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wala hadrati jami ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila khulafai rasyidin al arba'ah Abi Bakar, Umar, Utsman, Wali wa ala baqiyati sahabatil itharatil mubasysyarati bil jannati. Al-Fatihah. Wala hadrati jami'i auliya'illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib khususan hadrati sultanil auliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunnati waddin imamina wa qudratina wa sadina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wala hadrati jami ulama illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib khususan hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdamilu Afghanistan khususan hadrati Syekh Ustadi man ajajin hadza wa khususan hadrati abi wa umi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Jadi Al-Fakir ingatkan, tidak bosan-bosan setiap kita berkata Al-Fatihah, kita jangan lupa kita baca surat Al-Fatihah, yaitu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Itu hadaratnya.
Terus ini yang diwiridnya atau yang dizikirkannya ya, atau yang dibacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih wa may yazig minhu an amrina nudhiqhu min adzabi sa'ir ya'maluna lahu may yasha'u mimma hariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa quduri rasiyat i'malu ala dauda syukra wa qalilum min ibadiyash syakur. Ini kalau tidak salah ini surat As-Saba ya, ini Al-Quran. Jadi kita diniati membaca Al-Quran. Memang tujuannya ya memang zikrullah sebenarnya gitu. Cuman di area hikmah ya tetap tidak lepas daripada menerangkan khosiat, manfaat, dan kegunaan. Ya Al-Fakir bilang, bukan area al-hikmat saja, area hikmat, area thariqah, tetap pada intinya adalah khosiat, kegunaan, dan manfaat yang diburunya. Walaupun kita utamanya kita adalah semata-mata kita berzikir kepada Allah. Semua juga seperti itu. Ini dibacanya berapa? Ini dibacanya 200 kali. Dibacanya setiap habis sembahyang. Ini dalam waktu 41 hari. Jadi kita puasa 41 hari. Kita puasanya puasa muti. Jadi apa tujuannya ya? Al-Fakir tidak menerangkan tentang tujuannya karena kepanjangan. Intinya saja kita puasa nanti bukanya ya nasi saja, nasi garam saja gitu. Atau kalau kita memang tidak kuat ya tempe tahu saja. Tapi jangan diberi bumbu-bumbu yang mewah-mewah, ya cukup garam saja gitu, seperti itu. Dibacanya ini 200 wirid, itunya hadorotnya satu kali, ini 200 seperti itu. Ini suatu saat ya, suatu saat kalau Allah menghendaki, kalau Allah memang mengijabah ya, ya intinya menghendakilah, Allah menghendaki membukakan kepada kita, itu pada suatu waktu kita akan terasa kita di alam sana. Jadi kita lagi wirid gitu ya, pas wirid kita yang asalnya di kamar, bahkan bukan di kamar, kita perasaan kita gitu. Jadi ada kita berada di suatu tempat, yang mana tempat itu adalah daerah jin seperti itu. Jadi daerah itu memang indah. Daerah itu memang indah. Jadi satu tempat yang sangat begitu subur, tanamannya hijau, yang dikelilingi oleh kali ya, oleh saluran air yang besar seperti itu. Jadi ada satu tempat yang indah ya, sekitar 5 hektar atau 7 hektar gitu leganya ya, luasnya itu dikelilingi saluran air besar seperti itu, kali besar. Indah itu kan. Tuh nanti di situ memang itu negara jin seperti itu. Itu negara jin. Kita nanti akan menghadap kepada kita raja jin ya, raja jin yang memang dikawal oleh jutaan rakyatnya seperti itu. Tuh nanti akan bertanya kepada kita, apa tujuan kita. Dan nanti kalau kita memang dibukakan oleh Allah sampai ke seperti itu ya, itu wiridnya kita cukup ringkas. Jadi tidak usah wa minal jinni, kita baca aja, perbanyak i'malu ala dauda syukra wa qalilum min ibadiyash syakur. Itu akhir ayat itu. Kita itu aja perbanyak, i'malu ala dauda syukra wa qalilum min ibadiyash syakur, i'malu ala syukra wa qalilum min ibadiyash syakur, i'malu ala dauda syukra wa qalilum min ibadiyash syakur. Nanti kita perbanyak itu, nanti semua itu akan mengelilingi kita. Termasuk rajanya dan rakyatnya akan mengelilingi kita. Jadi bukan mengelilingi mau membayar, bukan. Jadi mengelilingi tunduk, mengelilingi takluk, ya mengelilingi, menghormati, menghargai kita seperti itu. Jadi nanti kita ditanya oleh rajanya apa keinginan kita. Nanti kita bicara aja apa tujuan kita. Ya mungkin kita ingin rakyat jin dengan rajanya itu ingin selalu berkhidmat, nurut kepada apa yang kita katakan. Itu mah kita tinggal apa perjanjian kita dengan seorang raja jin itu. Insya Allah apapun yang kita inginkan, yang kita pinta, nanti ada perjanjian, dan nanti ada yang dikasih oleh raja jin itu untuk hubungan antara kita dengan dia. Itu jin Islam itu ahli ibadah,
ahli ibadah jin Islam. Bahkan dari jin Islam itu banyak yang jadi wali seperti itu. Karena sudah pada maklum kita mengetahui bahwa jin itu ya ada jin Islam, ada jin kafir. Ini jin Islam. Jadi ibadahnya sangat dahsyat luar biasa. Jadi kalau kita sudah mengetahui, merasakan, mengalami tentang hal seperti ini, insya Allah pikiran, wawasan kita merasa lega, dan insya Allah kita tidak akan menghinakan, mengejek, mengeceng, menyesatkan orang-orang yang seperti ahli-ahli aurat seperti ini. Jadi ini adalah jelas, ini adalah murni, ini adalah ajaran Islam. Jadi hal ini kalau memang kita mau berbicara secara panjang lebar, ya Al-Fakir aturkan untuk datang ke majelis Al-Fakir. Jadi jangan gini, jangan di komen kita, wah itu ada ilmu dukun, efek-efek, jangan begitu. Itu enggak baik. Gitu. Kita harus saling menghormati, harus saling menghargai, dan kalau kita memang ingin mengerti, kalau kita memang belum ke arah itu, maka tabayunlah. Satu cara, silahkan datang ke Padepokan Al-Fakir, kita bersahabat dan kita bermudzakarah, karena di sini ada kitabnya dan Al-Fakir ada gurunya. Kitab dan guru Al-Fakir adalah sahih, benar-benar Islam dan benar-benar berpangkat al-alim al-alamah. Ini Al-Fakir terpaksa katakan. Kenapa? Karena tujuan Al-Fakir tiada lain, tiada bukan, adalah Al-Fakir merindukan kesatuan, merindukan kebersatuan, merindukan saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan di antara kita. Pada intinya kita hidup berdampingan sesuai dengan dasar negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi tetap kita satu, yaitu bangsa Indonesia, apalagi di Nusantara ini. Agama berbagai macam agama, firqah berbagai macam firqah, organisasi berbagai organisasi. Jangan sampai kita menjadi pecah belah, permusuhan, gotok-gotokan karena perbedaan. Justru perbedaan jadikan oleh kita untuk perekat persahabatan. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Orang yang pintar, orang yang bijak adalah orang yang bisa bersatu, yang bisa mempersatukan, dan yang mampu untuk bersatuan. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sepintar apapun kita, hanyalah perasaan. Kalau kita belum bisa bersatu, belum bisa menyatu, dan belum bisa memuliakan, menghormati sesama kita. Sekian demikian, Al-Fakir mohon maaf atas salah dan hilaf. Kalau ada yang tersinggung dengan omongan Al-Fakir, Al-Fakir mohon maaf, karena Al-Fakir tidak ada niat ke arah itu. Ini hanyalah ngobrol. Udah Al-Fakir bilang tadi, adalah Al-Fakir rindu persatuan. Sekian, satu kali lagi mohon maaf atas salah, hilaf dan kekeliruan. Al-insan mahalul khoto wa nisan. Dan Al-Fakir anjurkan, sarankan, inginkan, maka yang baru menemukan video Al-Fakir ini, subscribe jangan lupa. Dan like, juga komen dan share. Bagikan video Al-Fakir ini kepada siapapun, handai, tolan, saudara, kenalan, keluarga. Bagikan supaya kemanfaatannya lebih besar. Dan kita intinya bisa mengajak seluruh umat, bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya inilah sekali lagi. Dan jangan lupa ya, untuk mengaktifkan tombol lonceng, karena tombol lonceng ini adalah suatu tali yang kuat untuk ikatan kita. Dan begitu pula yang mau mengamalkan, silakan ucapkan qabilatu, dan Al-Fakir ijabkan dari sini. Ini adalah peraturan di dalam perguruan tentang hal tata cara zikrullah. Dan tombol lonceng jangan lupa untuk diaktifkan supaya hubungan kita lebih erat dan selalu kuat. Sekian demikian. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana.
Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.